Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Kemeriahan Hari Raya Natal di beberapa gereja di Metro dan Bandar Lampung diisi dengan pohon Natal yang dibuat dari barang-barang bekas. Seorang pedagang sate di Metro ditangkap akibat menyambi menjual narkoba. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke pantai dengan pemandangan gunung dan laut yang dekat dengan Pelabuhan Bakauheni. Kreativitas diperagakan oleh pengurus gereja dalam memeriahkan Hari Raya Natal 2025. Di antaranya terpantau di Gereja Katolik Gereja Hati Kudus Yesus Kota Metro. Pada Rabu siang, perlengkapan ibadah hingga pemasangan pernak-pernik Natal telah selesai dipasang. Dari keindahan di gereja ini terdapat perlengkapan Natal yang unik, yakni beberapa pohon Natal dibuat dari barang-barang bekas, namun yang sudah dibersihkan. Pengurus gereja membuat pohon Natal menggunakan ban bekas, karpet telur, dan serabut kelapa. Seluruh bahan bekas itu dirakit dan dihias dengan lampu dan pernak-pernik Natal. Kemarin tema kita kan memang dari bahan bekas, jadi boleh mau dari bahan bekas logam, kayu, plastik, itu dipersilahkan. Jadi semuanya dari bahan bekas. Ini kalau seperti ini kan dari karet bekas ban, terus di sebelah ini dari botol plastik, dari plastik. Terus di sana ada yang dari bekas kayu olahan mebel. Jadi memang karena tema kita tahun ini di tahun 2026 itu tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup, itu dari Keuskupan Tanjung Karang. Jadi kita di Paroki Metro ini menggalakkan supaya kita lebih mencintai lingkungan. Rangkaian ibadah Natal dimulai pada Rabu malam dengan perarakan patung bayi Yesus yang jadi bagian dari prosesi misa malam Natal umat Katolik untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tema Natal 2025 secara nasional yang diusung oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Kementerian Agama adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini menekankan kasih Tuhan dalam keluarga, harmoni antar umat agama, dan toleransi yang sejalan dengan ajakan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Pohon Natal unik hasil kreativitas pengurus gereja juga ada di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Waikandis, Bandar Lampung. Para pengurus gereja membuat pohon Natal menggunakan karung bekas wadah bawang yang mirip dengan jaring. Pohon Natal dari karung bekas tersebut pun dirakit jadi pohon Natal setinggi 4 meter. Untuk menambah keindahannya, pohon Natal dipasangi pernak-pernik Natal seperti lampu hingga lainnya. Tidak hanya pohon Natalnya, pemandangan klasik juga terlihat di ruangan peribadatan yang dihias dengan bambu. Replika air mancur dibuat gentong dan replika airnya menggunakan kain kelambu berwarna putih. Menurut pihak gereja, sebagian pernak-pernik Natal pada tahun ini bukan dari membeli di toko, melainkan hasil karya para pengurus. Hal tersebut untuk mengajarkan sikap sederhana namun tetap jadi yang terbaik.
menggunakan apa kayak karung goni ya. Diputer ya pohonnya ya pohon Natal dan tinggi itu hampir 4 meteran lah, nanti bisa Mbak lihat sendiri di sana. Kemudian Gua Marianya juga kalau tahun lalu itu gazebo, tahun ini persis kandang ini, dari kandang kambing, kandang domba ini. Karena ya, yang buat juga orang kreatif, orang tukang jadi tukang. Dan sini saya melihat secara sudah optimal ya. Kami untuk pelaksanaan Natalnya sendiri dibagi menjadi dua untuk malam Natal, itu 2 sesi. Yang sesi pertama itu dimulai di pukul 6 sore dan sesi yang kedua itu adalah pukul 9 malam. Karena jumlah umat ya cukup banyak, kami dibagi menjadi beberapa lingkungan. Ribuan jemaat melangsungkan ibadah Natal di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata di Wekandis mulai Rabu malam hingga Kamis pagi. Ibadah Natal akan dibagi 2 gelombang supaya mampu menampung para jemaat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sehari menjelang Hari Raya Natal, harga bahan pokok di sejumlah pasar di Lampung Utara terpantau tidak mengalami kenaikan signifikan. Ini terpantau dari hasil inspeksi mendadak atau sidak petugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Lampung Utara di Pasar Sentral Kota Bumi pada Rabu siang. Harga beras stabil di Rp13 hingga Rp15.000 per kilogram. Harga minyak goreng kemasan Rp17.000 per kilogram. Gula pasir Rp19.000 per kilogram. Harga telur Rp29.000 per kilogram. Serta harga daging sapi Rp130.000 per kilogram. Pada sidak itu, petugas juga menyatakan stok pangan di Lampung Utara mencukupi hingga awal tahun 2026. Inspeksi masalah harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, kami disini bersama Ketua Dewan, Forkopimda dan instansi terkait untuk melihat secara langsung harga-harga yang ada di pasar sentral. Dan ternyata memang harganya masih normal lah ya. Jadi konsumen bisa aman untuk transaksi apa yang dibutuhkan mereka. Ada nggak kendala untuk penyaluran atau pendistribusian, Bang? Dari Insya Allah lancar ya. Apalagi kami sini tapi juga dengan Bulog, kita juga akan inspeksi di sana untuk melihat kesediaan. Berarti kita memastikan hingga tahun baru aman terkendali, Bang ya? Masih normal, Bang. Jangka berapa ini? Ya, 130 per kilo ya. Harga hatinya masih harga 12 saja. Untuk iga tulangan? Untuk tulang iga daging 100 per kilonya. Sudah berapa lama, Bang, harga standar ini? Udah lama nih, Bang. Setahun? Ada setahun. Untuk pembelian dari masyarakat sendiri seperti apa sih, Bang? Ya masih stabil lah untuk pembelian. Ya mungkin ya bisa dikatakan per hari 1 juta 2 juta lah. Ya. Dari hari biasa? Iya, dari biasa. Seluruh harga bahan pokok tersebut tidak naik sehari menjelang Natal, sebab sebenarnya harga itu telah naik secara bertahap sejak pertengahan bulan lalu. Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akibat daya beli masyarakat meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemerintah Provinsi Lampung resmi menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Lampung tahun 2026 sebesar Rp3.047.000 per bulan atau naik Rp154.000 dibanding UMP 2025 yang sebesar Rp2,9 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada Rabu siang menyatakan kenaikan UMP telah mendapat persetujuan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Besaran kenaikan UMP hasil rapat bersama pemerintah dengan pengusaha dan asosiasi buruh. Selain UMP, Pemprov Lampung juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP untuk sektor usaha kelapa sawit dan pengelolaan minyak mentah sebesar Rp3.105.689 per bulan.
UMP Lampung 2026 hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja lebih setahun, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sebagai pedoman pengupahan. Ditetapkanlah untuk UMP tahun 2026 itu adalah sebesar Rp3.047.734. Dari angka tersebut terdapat peningkatan upah dari tahun sebelumnya, tahun 2025 yang sebesar Rp2.893.070 terjadi peningkatan sebesar Rp154.664 atau dengan kata lain peningkatan sebesar 5,35% dari upah minimum provinsi tahun sebelumnya. Penetapan UMP dan UMSP Lampung 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi ekonomi daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi, hingga inflasi, serta kondisi ketenaga kerjaan. Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau para pengusaha di Lampung untuk menerapkan upah para pekerjanya sesuai yang telah ditentukan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.